orang yang mau dekat dengan rakyatnya, orang yang dekat dengan rakyat dan peduli dengan penderitaan rakyat. Jawabannya mungkin kalau saya Ganjar. Makanya secara gamblang kami menyatakan Sekber Jokowi Nusantara, bahkan ada beberapa teman, Andi Gani dari Serikat Buruh Sahabat Jokowi, ada Seknas, sudah menyatakan mendukung Ganjar. Dan kita udah banyak menulis di media sosial siap mendukung memenangkan Ganjar menjadi presiden di tahun 2024. Pemirsa Nawacita TV, ketemu lagi dengan saya, Otori Jebua, dalam acara Sekaranglah Waktunya. Di studio Nawacita hadir tamu spesial saya di hari ini, Bang Thomson Manurung. Selamat siang. Selamat siang, Bang. Mana kabar, Bang? Baik. Sehat-sehat? Sehat-sehat. Ya. Tamu saya ini, beliau sebagai Sekjen Sekber Jokowi Nusantara periode 2022 sampai dengan 2024. Untuk melihat secara dekat, saya persilakan Pak Bang Thomson Manurung untuk bisa memperkenalkan diri. Saya Thomson Manurung, mantan aktivis 98 dan dipercaya tahun 2022 menjadi Sekjen Sekber Jokowi Nusantara sampai 2024. Ya, mungkin ada banyak orang yang bertanya, Sekber Jokowi Nusantara itu apa sih sebenarnya? Sekber Jokowi Nusantara ini adalah relawan yang pasti relawan, mengakomodir beberapa relawan, menggabungkan beberapa relawan di tim Delta yang langsung dibawa Bapak Jokowi. Ya, jadi kalau saya lihat Sekber ini kan ada di DPP, berarti dia punya perwakilan juga di daerah. Ada sekitar 27 DPD yang sudah kita deklarasikan, dan di setiap DPD itu ada DPC perwakilan dari kabupaten kota yang ada di provinsi itu. Nah, pengurus yang terlibat di Sekber Jokowi Nusantara, apakah ini dari kalangan mana saja mereka? Apakah ada kalangan-kalangan yang dari para politisi? Terdiri beberapa partai? Kalau politisi, saya rasa tidak ada di sana. Karena relawan, tidak politisi. Tidak terlibat di salah satu partai politik. Di luar dari partai politik. Artinya kalau partai politik kan secara tidak langsung sudah ada motoriknya untuk bekerja. Di luar itu, itulah tugasnya relawan. Masyarakat kadang-kadang kan nggak bisa dibilang ada yang antipati dengan politik, ada yang tidak suka. Jadi inilah rangkuman relawan itu. Di sana relawan bekerja. Bagaimana mengendorse si calon menjadi disukain oleh masyarakat di luar partisan. Ya. Kalau kita melihat Sekber Jokowi Nusantara ini, apa sih yang menjadi tujuan utamanya? Tujuan utamanya ini pertama kan Sekber Jokowi Nusantara berdiri saat Pak Jokowi dicalonkan di DKI. Berarti sekitar 2012. Oh, yang gubernur. Artinya yang kita mau ini kan angkat di sana adalah merajut kebinekaan NKRI harga mati. Ya. Dan di sana kita sudah lihat apa yang terjadi sampai kepada Pilpres 2019. Banyak kebinekaan itu dipertanyakan kembali. Jadi itulah tujuannya, merajut kebinekaan NKRI harga mati. Harga mati ya. Nah, kita kembali kepada topik diskusi kita tadi. Kemana arah Sekber Jokowi Nusantara dalam Pilpres 2024? Apakah ada arahan langsung dari Pak Jokowi? Oke. Kalau arahan secara gamblang sampai saat ini tidak ada. Dan saya juga berharap tidak ada arahan secara gamblang, tapi secara simbol-simbol, gestur ataupun bisik-bisik, ya itu sah-sah saja. Karena beliau bukan lagi milik satu golongan. Ya. Atau mendukung si A atau si B, hal itu nggak mungkin. Karena membuat kredibel beliau sebagai Presiden Republik Indonesia akan tercoreng. Jadi saya rasa dari gestur itu banyak dilakukan. Misalnya pertemuan di GBK Nusantara Bersatu, kebetulan saya juga terlibat sebagai panitia di situ. Jelas dibilang yang berambut putih, dahinya berkerut. Nah, kemudian ada beberapa momen dia menyatakan itu. Salah satunya waktu PDIP resmi mencalonkan Ganjar, mendeklarasikan Ganjar, Pak
Jokowi ada hadir di situ. Setelah dideklarasikan satu mobil bersama, satu pesawat bersama, satu sholat id bersama. Ya. Artinya semua tahu apa maksud beliau dalam gestur-gestur dan simbol-simbol itu. Ada lagi pertemuan musyawarah yang terakhir. Walaupun banyak partai politik menafsirkan berbeda, tapi kalau saya pribadi menafsirkan bahwa simbol itu dinyatakan untuk Pak Ganjar. Misalnya, orang yang mau dekat dengan rakyatnya, orang yang dekat dengan rakyat dan peduli dengan penderitaan rakyat. Jawabannya mungkin kalau saya Ganjar. Makanya secara gamblang kami menyatakan Sekber Jokowi Nusantara, bahkan ada beberapa teman, Andi Gani dari Serikat Buruh Sahabat Jokowi, ada Seknas, sudah menyatakan mendukung Ganjar. Dan kita udah banyak menulis di media sosial siap mendukung memenangkan Ganjar menjadi presiden di tahun 2024. Tapi dalam beberapa event pertemuan dengan Pak Jokowi juga sering sekali Pak Jokowi sepertinya gesturnya mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Bahkan dalam satu acara pernah beliau menunjuk bahwa ya nanti Prabowo lah yang menjadi presiden. Bagaimana menanggapi itu? Oh, kalau menanggapi itu, presiden sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi bisalah dibilang bapak bangsa, dia selalu memotivasi orang. Misalnya Pak Prabowo dinyatakan udah waktunya Pak Prabowo. Ya. Nah, pada saat ada pertemuan dengan Yusril Iza Mahendra, Ya. saya mendukung Pak Yusril Iza Mahendra sebagai calon presiden. Dan banyak hal lagi. Begitu juga dengan yang lain-lain, tokoh-tokoh yang lain. Jadi itu saya rasa memotivasi, bukan dukungan atau memberi instruksi. Sebagai bapak bangsa lah ya, Ya, harus bisa sebagai bapak bangsa, mengakomodir sebagai semua. presiden mengakomodir semua dan memotivasi tokoh-tokoh itu menjadi suatu percaya diri supaya lebih oke gitu. Tapi bukannya hal ini sepertinya Pak Jokowi pasang dua kaki? Bagaimana sih menilainya? Nah, kalau itu sampai saat ini mengarah ke sana belum. Belum. Belum sampai saat ini belum. Dan saya yakin Ganjar lah jawabannya kalau dari versi saya, karena banyak beberapa kesamaan dari Pak Ganjar dengan Pak Jokowi. Misalnya belusukan ke rakyat dan selalu responsif terhadap apa keluhan-keluhan atau persoalan-persoalan rakyat. Nah, itu aja kalau menurut saya pribadi. Dan Artinya- sekjen sebagai Sekber Jokowi Nusantara. Artinya Ganjar lebih pantas, lebih layak lah meneruskan ya. Iya, kalau ada teman-teman kan ada yang bilang Jokowi 3 periode. Jawabannya Ganjar itu udah 3 periode. Oh. Itulah pameonya gitu. Tapi ada hal yang sedikit menarik ini. Sebelum Ganjar diumumkan menjadi capres PDIP, masih ingat segar ingatan kita tentang bagaimana Indonesia gagal menjadi tempat pelaksanaan sepak bola dunia U20. Dan salah satu penyebabnya adalah pernyataan Ganjar yang menyatakan bahwa menolak. Nah sekarang bagaimana ini bisa dinilai? Apa kita tidak perlu meragukan ke depan? Seperti ini, kalau masalah U20 ya waktu itu, yang pertama menolak adalah Gubernur Bali, Koster ya. Ya, Pak Koster. Yang kedua pernyataannya Pak Ganjar. Sebenarnya kalau kita melihat ke belakang, ini sangat-sangat permainan politik tinggi. Kalau seandainya itu terlaksana di Indonesia, mungkin akan demo berjilid-jilid yang menggerus kebinekaan juga. Hal-hal itu mungkin menjadi pertimbangan Pak Ganjar dalam hal itu. Coba kita lihat, yang dulu demo itu tidak ada membuat pernyataan, ya. yang anti Israel nggak ada membuat pernyataan, tapi ini menjadi suatu apa namanya ya, permainan yo. Kalau you dukung, kita siap untuk maju. Nah, mungkin itu kalau dari mata politik saya. Artinya pernyataan itu lebih kepada nuansa politik lah ya. Ya. Ya nuansa politik ya boleh juga. Tapi artinya politik ya yang tergerus selama ini kan ada identitas apa itu yang dijaga. Tapi ada sedikit orang yang mengatakan bahwa belum apa-apa saja Ganjar sudah menentang Jokowi. Misalnya Karena Jokowi mau mendukung bahkan sudah mempersiapkan itu 20.
Kalau secara terang-terangan memang nggak pernah, dan itu bukan hal yang menantang. Itu mendengar arus bawah, Ya. arus bawah atau masyarakat di bawah. Memang kebijakan pemerintah itu kan nggak selalu disetujui oleh arus bawah, dan Jokowi juga saya rasa orang yang sangat bijak dalam hal itu. Ya. Nah, sekarang kita kembali kepada Pilpres. Ya, sepertinya memang Sekbar Jokowi Nusantara ini sudah menjatuhkan pilihan lah kepada Ganjar. Bahkan saya mendengar sekarang Sekbar Jokowi Nusantara sudah berubah menjadi Sekbar Ganjar Nusantara. Apa Ya. ini benar? Ya, benar. Dan itu sudah kita nyatakan di beberapa media cetak maupun elektronik. Saya sebagai sekjen banyak menulis hal itu. Dan bukan saya ambil kewenangan ketua umum, enggak. Tapi ketua umum memerintahkan, sekjen kau tulis itu bahwa kita sudah mendukung Ganjar secara aklamasi dari informasi-informasi yang ada dari DPP dan DPD daerah. Ya. Nah, sebagai sekjen Sekbar Jokowi Nusantara, saya membaca di Breaking News ya, Rakyat Merdeka, ada pernyataan Pak Sekjen, Pak Tom Semanuru mengatakan bahwa pasangan yang ideal dengan Ganjar adalah Muldoko. Apa yang menjadi alasan Pak Sekjen menyatakan itu? Alasan kita banyak hal. Salah satunya kalau pernah kita lihat peristiwa Wadas. Wadas. Nah, pernah dengar ya? Ya. Yang di Jawa Tengah. Itu kebersamaan antara Pak Muldoko dan Ganjar itu menyelesaikan dengan baik. Berarti salah satu kerjasama yang baik. Udah terbina. Dan banyak hal. Misalnya faktor global. Negara-negara kita sudah melihat perang Ukraina dengan Rusia. Yang banyak memprediksi akan timbul perang dunia ketiga. Hal itu membutuhkan pertahanan keamanan yang mumpuni di dalam bangsa ini. Jawabannya Pak Muldoko. Dari segi karir, dia mendapat Adi Makayasa. Ya. Pernah Pangdam 2 kali. Bahkan setelah Pangdam, Wakasat. Kasat. Dan Panglima sekarang dipercaya KSP. KSP itu tugasnya itu mengkomunikasikan apa yang dikerjakan Jokowi dan berhasil. Dan kita sangat kagum, sampai 80% kepuasan masyarakat Ya. akan Jokowi. Itu semua yang publikasikan kan Pak Muldoko di KSP-nya. Sebagai ya sekarang nggak ada juru bicara, ya KSP lah mengambil itu. Ya. Saya rasa seperti itu pertimbangan saya, dan banyak hal lagi yang merupakan pertimbangan. Misalnya, beliau sebagai Panglima, beliau sebagai KSP, beliau dekat dengan petani. Dia ini kan sebagai HKTI, ketua HKTI. Di dunia sekarang krisis pangan. Dia tinggal menggunakan HKTI-nya untuk mengatasi krisis pangan itu. Jadi dari segi keamanannya, dari segi kedekatan dengan petani-petani untuk mengatasi krisis pangan yang ada di dunia saat ini. Jadi banyak hal seperti yang saya tulis di berbagai koran, ada 5 faktor, ada 5 hal. Nah, itu semua melalui kajian-kajian yang saya buat, dan teman-teman juga masukan-masukan dari teman-teman. Jadi saya rasa itu menjadi makanya kita mendukung Pak Muldoko sebagai wakil Ganjar. Ya, apakah yang terbaik untuk Indonesia ke depan kepemimpinan itu harus sipil militer? Untuk saat ini saya berkeyakinan yaitu di tahun 2012 kita sudah mengetahui politik identitas mendominasi dan sangat-sangat Ya. menggerus kebinekaan bangsa ini. Salah satunya yang menjaga Pancasila, yang menjaga kebinekaan itu adalah TNI. Nah, makanya dibutuhkan seorang TNI, makanya di masyarakat banyak yang menyuarakan keinginan sipil militer itu. Dan saya ada berbagai tulisan menyatakan itu penting saat ini karena masalah persatuan dan kesatuan yang sudah sangat terancam. Apakah ada peluang pasangan di Pilpres nanti Ganjar dengan Prabowo? Dalam politik nggak ada yang nggak mungkin. Tidak mungkin. Tidak ada yang nggak mungkin. Ini bulan Mei. mau ke Oktober, berarti ada selang waktu. Ya.
Masalah itu kemungkinan ya kita hanya menyuarakan Pak Muldoko karena melihat tantangan ke depan bangsa. Ya. Nah, kalau Pak Prabowo kemudian dicalonkan menjadi wakil dan mereka siap menerima menjadi wakil, saya rasa hal itu juga memungkinkan. Nah, kalau secara legowo Prabowo bersedia menjadi wakil, Tetap Sekber mendukung. kita tetap mendukung Ganjar. Nah, wakilnya umpama di koalisi partai sepakat untuk mendukung Prabowo, kita juga mendukung itu. Nah, sebagai relawan sekretaris Sekbar Jokowi Nusantara, apa saja sudah dilakukan untuk memenangkan Ganjar di 2024? Di beberapa pertemuan dan Zoom meeting lah, kalau pertemuan Ya. sekarang kan agak susah, Zoom meeting kita udah mendeklarasikan di daerah-daerah dan nanti secara organisasi bertahap kita lakukan di Jakarta DPP, di berbagai DPD di daerah, mungkin Medan nomor 2, Makassar dan selanjutnya. Dan kita sudah buat strategi-strategi pemenangan itu. Sudah kita arahkan bagaimana strategi pemenangan, apa visi misinya yang walaupun saat ini belum terbuka Belum dipublikasikan lah ya. Tapi strategi pemenangan sudah. Sudah. Apa ini ada arahan langsung dari Ganjar? Sekbar sudah ada komunikasi nggak dengan Ganjar? Kalau komunikasi secara langsung tidak, tapi kemarin kan kita mengadakan halal bihalal. Ada arahan-arahan dari Pak Ganjar kepada relawan. Waktu di Basket Hall Senayan kalau nggak salah tanggal 13 Mei. Mei ya? Itu udah jelas arahannya beliau. Tapi global kepada relawan-relawan pendukung Ganjar. Nah, kalau melihat aktivitas Sekbar Jokowi Nusantara, ini kan membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Ini Sekbar ini, Pak Sekjen ambil dana dari mana? Oh, ini pertanyaan yang sangat Ya. mendasar ini. Dan banyak permainan-permainan politik menanya hal seperti ini. Relawan itu kan butuh juga. Namanya relawan, rela. Artinya dengan kemandirian relawan itu kita banyak yang mendukung. Artinya saya sebagai sekjen, ketua punya bisnis tersendiri itu direlakan, namanya relawan. Nah, kita begitu juga dengan pengurus-pengurus daerah. Jadi ini tidak ada Keinginan sumber kita. dana dari orang-orang pengusaha membantu. Sampai saat ini nggak ada, tapi mungkin kalau pengusaha membantu juga, kalau bentuknya intervensi kita juga nggak terima hal yang seperti itu. Tapi karena dengan sukarela siapapun kita terima. Karena apa yang kita perjuangkan ini Ganjar yang dekat dengan rakyat, mendengar aspirasi rakyat. Dan apa yang dilakukan Jokowi saya rasa dia akan lakukan, eksekutor sejati. Artinya bisa dipastikan bahwa Ganjar akan menjadi orang yang pas untuk meneruskan Pak apa yang sudah Jokowi. dilakukan Pak Jokowi. Iya. Jadi inilah menjadi alasan yang kuat mengapa Sekbar Jokowi Nusantara tetap mendukung Ganjar. Mendukung Ganjar ya. Ya, luar biasa ya. Oke, baik Pak Manurung, ada pesan terakhir untuk pemirsa Nawacita TV? Pesan terakhir dari Sekber Jokowi Nusantara yang nanti akan berubah menjadi Sekber Ganjar Nusantara. Slogan kita adalah merajut kebinekaan atau menjaga kebinekaan, NKRI harga mati. Itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang besar. Sebagaimana yang dicita-citakan pendiri bangsa kita Bung Karno, menjadi negara yang mercusuar, dipertimbangkan di dunia internasional. Itu aja, selamat siang. Pemirsa Nawacita TV, demikian perbincangan saya dengan tamu saya, Bang Thompson Manurung sebagai Sekbar Jokowi Nusantara. Terima kasih.